Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Oke, hari ini kita pengen ngasih tahu puluhan aplikasi pinjol yang ternyata sudah ilegal. Dan mungkin kalian belum tahu ini, dan kalian harus tahu tentang ini. Dan ada banyak aplikasi-aplikasi yang selama ini mungkin kita kenal sudah cukup lumayan besar. Ternyata di penghujung tahun 2021 mereka sudah tidak lagi terdaftar dan berlabel OJK. Dan mereka sudah tidak lagi punya izin di OJK. Artinya kalau mereka itu tidak terdaftar, kalau mereka itu tidak memiliki izin, maka mereka akan dinyatakan sebagai pinjol ilegal. Dan Pak Menko Polhukam mengatakan ketika mereka sudah tidak lagi terdaftar, tidak lagi berizin, ketika mereka tidak taat, tidak tunduk pada peraturan pemerintah yang melalui OJK, maka mereka dinyatakan ilegal. Dan pinjol ilegal boleh tidak dibayar, kata Pak Menko Polhukam. Atau mungkin mereka hanya menawarkan pembayaran pokok tanpa bunga. Ya kalau itu mungkin sah-sah saja ya kan. Yang namanya hutang memang mungkin ya tetaplah harus dibayar, tapi tidak memakai bunga lagi. Karena mereka sudah tidak lagi legal dan tidak lagi terdaftar dan berizin di OJK. Jadi apa aja sih ya puluhan aplikasi yang akan kita sebutkan, kalian boleh simak ini dengan seksama. Mungkin salah satu aplikasi yang akan kita sebutkan ini ada yang sedang kalian gunakan, atau mungkin kalian sudah punya utang di aplikasi itu. Jadi kalau seandainya kalian sudah punya utang, kalian bisa melakukan negosiasi untuk membayar pokoknya saja kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang, ya kalian jangan lagi gali lubang tutup lubang. Hitung-hitungannya sudah pasti rugi dan sudah pasti akan menambah masalah baru lagi. Oke, lanjut. Apa aja sih ya? Ini sudah ada beberapa aplikasi yang kita rangkum untuk teman-teman subscriber setia kita. Dan kalian boleh share video-video ini supaya teman-teman yang lain lebih tahu lagi ya aplikasi yang hari ini masih berlabel OJK atau tidak, masih terdaftar dan berizin atau tidak. Oke, langsung. Untuk di aplikasi yang pertama mungkin sudah tak asing lagi terdengar di telinga kita adalah aplikasi Tunai Kita. Yang kemarin-kemarin katanya bekerja sama dengan Amar Bank. Dan ternyata tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Ada yang pakai aplikasi Tunai Kita. Dan yang kedua adalah aplikasi Pinjamindo. Pinjamindo dari kemarin juga sudah tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang kedua adalah aplikasi Kotak Koin. Kemarin banyak banget yang tanya-tanya bagaimana dengan aplikasi Kotak Koin Bang. Ternyata mereka itu sudah tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Untuk aplikasi Kotak Koin ya. Dan yang ketiga adalah Solusi Kita. Pinjol yang lumayan legend tapi ternyata tidak sanggup untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan hari ini dinyatakan tidak lagi terdaftar dan berizin di OJK. Yang selanjutnya adalah aplikasi Cangkul. Cangkul kemarin banyak juga yang tanya-tanya tentang aplikasi ini. Ternyata aplikasi Cangkul ini tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinjamkan. Ada Pinjaman Go, ada Pinjam Gampang, ini ada Pinjamkan. Dan ternyata yang tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK itu adalah aplikasi Pinjamkan ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Arga Pro. Arga Pro, ternyata Arga Pro tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi BBX Fintech. Itu juga tidak lagi terdaftar. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kifan. Seperti tulisan yang ada di bawah, kalian bisa langsung cocokkan dengan aplikasi yang sekarang sekalian sedang gunakan. Dan yang selanjutnya adalah Mitra Peer-to-Peer Lending. Itu juga tidak lagi terdaftar dan tidak berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinbi. Tulisannya seperti yang di samping ya, Pinbi. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Iterna. Ini kemarin beberapa aplikasi yang kita sebutkan ini sempat terdaftar dan berizin loh di OJK ya. Dan ternyata di penghujung tahun 2021 mereka tidak lagi terdaftar dan tidak berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Optima. Kemarin banyak juga yang ngeluh tentang aplikasi Optima, apakah
masih bertanya-tanya apakah mereka ini terdaftar atau tidak lagi di OJK, dan ternyata tidak lagi terdaftar. Dan yang selanjutnya adalah Mikro Kapital Indonesia, itu juga tidak lagi terdaftar. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danon atau Danon. Dan yang selanjutnya adalah Fintech Syariah. Mungkin ada yang punya pengalaman untuk aplikasi Fintech Syariah. Bagaimana ketika kalian berurusan dengan aplikasi Fintech Syariah ini dan ternyata mereka tidak lagi terdaftar dan tidak berizin lagi di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Capital Boost. Seperti tulisannya yang di samping, aplikasi Capital Boost. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kontanku. Kontanku juga ternyata tidak lagi berizin dan tidak lagi terdaftar. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Mau Pinjem. Ada yang pakai aplikasi Mau Pinjem. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Vinci. Seperti tulisan yang di samping, aplikasi Vinci. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Oke Peer to Peer. Itu juga tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Teman Prima. Ada yang pakai aplikasi Teman Prima. Ini aplikasi yang lumayan sudah lama juga lah. Berkisar 1 tahun atau 2 tahun lah sudah berkecimpung di dunia perpinjolan ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pundiku ya. Pundiku, bukan ada pundi. Pada pundi masih terdaftar. Yang ini Pundiku. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Guna. Buena tulisannya, Guna. Oke, lanjut untuk yang di aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Dumi. Ada yang pakai aplikasi Dumi seperti tulisan di samping guys. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Finanku tulisannya di situ. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Triplus. Ya, ini beberapa semua yang kita sebutkan di video ini kemarin aplikasi-aplikasi yang terdaftar dan berlabel OJK loh ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pinjam di sini ya. Aplikasi pinjam di sini juga ternyata tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi ladang modal. Jadi mungkin kemarin kita ini dijadikan ladang modal ya kali ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi OneHope. Ada yang pakai aplikasi OneHope. OneHope ini juga lumayan legend, tapi ternyata di penghujung tahun 2021 dinyatakan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Aplikasi OneHope ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Bisalam. Memang tidak terlalu populer yang ini. Aplikasi Kaswa. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Asakita. Ada yang pakai aplikasi Asakita. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Digiland. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredibel. Ada yang pakai aplikasi Kredibel. Ternyata mereka tidak lagi memiliki status terdaftar dan tidak berizin di OJK untuk aplikasi Kredibel. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi 4x4. Ternyata tidak lagi terdaftar dan berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Prosperity. Ada yang pakai aplikasi Prosperity. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Modal Antara. Modal Antara itu ternyata tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kaspia. Aplikasi Kaspia kemarin ya sempat ada yang pakai ya, aplikasi Kaspia. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pasar Pinjam. Mungkin ada yang pernah pakai aplikasi Pasar Pinjam ini. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Lahan Sikam. Lahan Sikam juga tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Modal Usaha ID. Aplikasi Modal Usaha ID juga tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Vestia. Aplikasi Vestia tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danamark. Danamark juga tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya di urutan 2 terakhir ya yang tidak lagi terdaftar di OJK itu adalah Rupiah One. Ini lumayan legend juga, tapi ternyata gagal untuk mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan OJK. Aplikasi Rupiah One. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi kredit cepat. Ada yang pakai aplikasi kredit cepat, ternyata mereka sudah dinyatakan ilegal dan tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Oke, jadi mungkin itulah ya beberapa urutan aplikasi pinjol yang mungkin hari ini yang kemarin sempat terdaftar berizin ternyata di penghujung tahun 2001 tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan kalau tidak terdaftar, tidak berizin, maka dinyatakan ilegal.
Pak Menko Polhukam mengatakan untuk pinjol ilegal tidak perlu lagi dibayar. Jadi udah cukup jelas. Dan buat kalian yang mungkin hari ini sedang mengalami yang namanya teror dan intimidasi ya, aku pengen mengingatkan terlebih dahulu. Pesannya cukup singkat sebenarnya. Dan ini terus kita sampaikan secara berulang ya, supaya membuka pikiran teman-teman yang hari ini sedang benar-benar panik karena diuber-uber sama aplikasi pinjol. Kuncinya ada di kita ya. Kita jangan panik berlebihan dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Jadi gimana Bang? Mereka sudah melakukan penyebaran data. Untuk aplikasi pinjol yang melakukan penyebaran data sudah bisa dipastikan berarti dinyatakan ilegal. Karena yang legal OJK, yang terdaftar OJK tidak boleh melakukan hal itu. Dan itu sudah melanggar peraturan dan undang-undang hukum yang berlaku, khususnya untuk undang-undang ITE. Ya, jadi yang sudah mendapatkan teror intimidasi jangan panik berlebihan. Bila perlu kalian harus buat laporan di kantor-kantor polisi terdekat di kota kalian. Supaya pelaporan tentang aplikasi pinjol yang khususnya ilegal ini bisa kembali ditangkap sama Pak Polisi ya. Harapan kita ke depannya seperti itu, supaya benar-benar beres dan memang benar-benar tidak ada lagi korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan bantu share buat kawan-kawan juga di seluruh medsos kalian supaya teman-teman yang lain juga lebih tahu. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.